Hai Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini kita berjumpa dengan suasana yang agak berbeda. Kali ini saya tidak collab dengan siapapun, tapi kali ini saya akan mengenang sebuah memori dengan orang tua saya. Keberadaan saya di dunia rajutan ini tidak terlepas dari keberadaan mama saya yang biasa saya panggil mami saya yang dulu juga seorang perajut. Sejak kecil saya melihat mami saya selalu merajut di tengah-tengah kesibukannya mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, dan kesibukannya di luar rumah. Setelah menyelesaikan kesibukan rumah tangga, beliau pasti selalu duduk merajut di tempat seperti biasanya dia duduk, biasanya di depan TV atau di sebuah warung kecil. Dulu kami punya warung kecil. Nah, disitulah sambil menunggu pembeli yang datang, mamiku selalu merajut di warungnya. Nah, untuk mengenang mami, karena akhir-akhir ini, seminggu belakangan ini, kok saya teringat-ingat terus dengan mami. Maka saya akan sedikit flashback, sedikit mengenang mami saya melalui rajutan. Untuk mengenang mami, saya ingin menunjukkan apa saja sih yang dulu pernah mami saya rajut, dan rajutan ini ada di tempat saya. Ini semua adalah rajutan-rajutan yang pernah mami saya rajut dan ada di tempat saya. Ada yang karena hadiah dan ada waktu itu kita ketika menjual rumah dan membagi-bagikan rajutan yang ada di rumah kami. Nah, yang paling sangat memorable adalah rajutan yang satu ini. Ya. Ini adalah taplak meja makan bundar. Ini saya dapatkan dari mami ketika saya menikah. Jadi ini adalah hadiah pernikahan dari mami saya. Dan ini boleh saya dapatkan langsung dari mamiku. Jadi ketika saya diboyong oleh suamiku, mamiku memberikan ini dengan satu pesan. Nanti kalau waktu itu mami menyebut saya Ye karena mami saya agak ke Belanda-Belandaan. Nanti kalau Ye tidak boleh kerja dengan suamimu, maka jangan kemana-mana. Jangan nenangga-nenangga, duduk di rumah saja merajut. Kamu boleh bawa buku-buku rajut mami. Nah, itulah yang sampai saat ini saya kenang terus. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Nah, saya ingin menunjukkan ini adalah taplak meja bundar yang diberikan oleh mami ketika saya menikah. Bagus kan taplaknya? Ya, taplak meja ini dibuat menggunakan benang cap peniti. Jadi benangnya agak besar dan berwarna krem. Sebetulnya ini dulu krem banget, agak coklat. Tetapi karena sering dicuci, maka menjadi agak putih, agak terang kembali. Bukan benang putih ini, tetapi ini adalah benang peniti yang krem. Saya tidak tahu kenapa mami menggunakan peniti, mungkin ingin taplak mejanya menjadi lebih besar. Karena waktu itu kita punya meja yang lonjong dan ini selalu ditempatkan di meja lonjong tersebut. Akan menjuntai ke bawah, nanti akan kita lihat fotonya. Nah, penggunaan benang peniti ini akan membuat taplaknya menjadi besar tetapi agak juga menjadi berat ya. Nah, dari taplak meja ini saya membuat tudung sajinya. Jadi akan serasi di meja makan bila menggunakan taplak meja ini, dan
meletakkan tudung saji di atasnya. Saya membuat tudung saji memang sengaja membuat dengan motif ini. Saya modifikasi dan jadilah sebuah tudung saji yang cantik serasi dengan taplak mejanya. Iya, ini adalah sangat memorable sekali untuk saya karena ini diberikan mami saya waktu saya menikah. Jadi meninggalkan rumah, diberikanlah taplak meja ini untuk saya. Taplak meja ini pernah saya buat replikanya, tapi sudah dibeli orang. Satu kali saja saya buat dan dibeli orang. Saya menggunakan benang yang kecil, benang nomor 9 kalau nggak salah waktu itu, tapi sudah terjual. Dan saya kagum dengan mami ketika mami memilih pola-pola untuk dirajut adalah pola-pola yang bagus sekali. Ya, ini adalah taplak meja yang mungkin nanti akan saya turunkan ke anak-anak karena ini adalah dari omanya, buatan omanya. Ini 100% buatan mamiku. Nah, yang 100% buatan mami taplak meja yang lain adalah taplak meja ini. Nah, ini tidak saya dapatkan langsung dari mami, tetapi saya ketika kami menjual rumah orang tua kami membagi-bagikan taplak meja rajut yang ada di rumah. Jadi ada beberapa taplak meja besar kami berikan khusus untuk anak-anak perempuannya. Dan saya memilih yang taplak meja ini karena ini memang hasil buatan mamiku. Waktu itu saya masih kecil, kalau nggak salah masih SD, mami saya ini membuat ini. Dan dibuatnya lama sekali. Karena apa? Ketika ini taplak meja ini dibuat, ini kan ada bagian yang untuk ngisinya nih. Yang bagian ini ngisi. Jadi ketika sudah 4 taplak meja, 4 dibuat granny-nya ini, kemudian harus diisi bagian yang ini. Nah, ketika ukurannya sudah didapat dan sudah membuat granny-granny yang besar, nah bagian mengisinya ini yang mamiku malas mengerjakannya, sehingga dibiarkan saja sampai kurang lebih kira-kira 2 tahun. Jadi dibuat, diisi, kemudian sudah dapat beberapa, ditinggal lagi, merajut yang lain, dibuat lagi, mengisi bagian-bagian yang kosong ini, kemudian ditinggal lagi. Sampai suatu hari ketika itu menjelang hari Natal, nggak tahu mamiku tertarik untuk menyelesaikannya karena ingin dipakai sebagai taplak meja yang baru, menggantikan taplak meja yang biasa dipakai. Nah, maka diselesaikanlah taplak meja ini sampai selesai dan dipakai ketika hari Natal. Ini taplak meja persegi panjang, tapi nggak terlalu panjang karena ketika dipakaikan di meja ukuran 6 kursi hanya pas-pasan saja di pinggirnya. Tapi kan saya tertarik karena mama saya selalu memilih taplak meja dengan pola-pola yang bagus, yang cantik. Ini taplak meja makannya. Selalu saya pakai untuk menggantikan taplak meja yang biasa saya pakai. Ini tidak terlalu besar, bukan ukuran taplak meja, ukuran meja makan kursi 6, tetapi cukup untuk cocok sekali untuk di meja makan yang saya gunakan. Nah, ini sangat memorable sekali karena ini memang buatan mamiku. Nah, taplak meja lain yang ketika itu saya dapatkan dari rumah orang tua saya adalah ini. Taplak meja kecil ini. Kami punya meja kecil dan mamiku buat untuk meja yang kecil itu. Dibuatlah ini dan sering kali ini dipakai di meja kecil tersebut. Motifnya sederhana,
hanya mengisi-ngisi aja kotak-kotak dan ngisi-ngisi saja. Dan ini pernah saya buat replikanya. Mungkin nanti di episode yang lain akan saya ceritakan bagaimana saya membuat ini. Nah, nggak terlalu besar, lebarnya tidak terlalu besar, dan panjangnya juga tidak terlalu panjang. Karena memang meja yang digunakan adalah meja kecil saja. Selanjutnya adalah ini, nggak tahu kenapa mami saya kalau bikin kok ini lebarnya selalu kecil-kecil, mungkin untuk dibuat untuk meja kecil. Nah, untuk saya ini lucu sekali. Mami buat dari satu buku waktu itu media sosial belum ada, dan Mami mendapat buku dari kakak saya. Dan nggak banyak bukunya, makanya ini salah satu yang dibuatnya. Cukup bagus. Nah, ada nanas-nanasnya, kecil-kecil nanas-nanasnya. Tetapi ini tidak terlalu lebar. Untuk meja ruang tamu juga kurang cocok bagi saya karena lebarnya hanya kecil saja. Dan kalau panjangnya sudah cocok untuk meja tamu, tapi lebarnya kurang lebar sedikit. Tapi ini saya selalu simpan sebagai kenangan mengenang mami saya. Warnanya sudah tidak bagus lagi, ini sebetulnya putih, tetapi karena sudah lama jadi agak kecoklat-coklatan karena dimakan oleh waktu juga. Nah, taplak meja lain yang memang 100% buatan mamiku adalah taplak meja yang ini. Lihat. Ini belum pernah saya buat replikanya, belum pernah saya bikin ulang, tapi mungkin satu waktu saya sudah lihat polanya dari sebuah buku yang mami berikan ke saya, tapi belum pernah saya buat, akan saya buat. Nah, ketika saya perhatikan, sepertinya mamiku membuat ini dari benang sisa. Jadi bagian pinggirnya ini agak beda dengan bagian tengahnya, warnanya agak beda, lebih terang sedikit. Karena memang kalau kita membeli benang, biasanya dalam periode tertentu benang putihnya itu agak kecoklatan. Kadang-kadang kalau kita beli yang agak kecoklatan, tiba-tiba menjadi lebih putih lagi pada periode tertentu. Jadi kalau kita mau membeli benang untuk taplak meja yang besar-besar, sebaiknya membeli agak banyak. Misalnya kalau cap kuda itu kita membelinya 1 pak 20 gulung benang untuk satu proyek taplak meja makan. Atau juga lebih baik kita siap 2 pak supaya warnanya sama. Nah, kalau ini saya perkirakan bahwa mami membuat ini dari benang-benang sisa yang ada. Atau bukan benang sisa tetapi benang yang periode membelinya itu beda. Jadi yang bagian tengahnya ini lebih coklat, jadi putih tulang, tapi bagian yang pinggirnya ini putih bersih. Itu terlihat ketika pertama kali saya dapatkannya. Ini dibuat kira-kira waktu saya kuliah apa ya? Mami membuat ini. Kalau kuliah saya tahun 87 ya kira-kira tahun 80-an gitulah. Taplak meja ini mami buat, dan ini saya ambil ketika kita menjual rumah orang tua dan kita membagikan taplaknya. Semua anak-anak perempuan mami dapat taplak meja warisan. Nah, yang ini adalah taplak meja buatan saya, tetapi saya buat ketika waktu masih gadis. Jadi ketika saya buat ini masih didampingi mamiku. Ya, ini karena saya yang buat, jadi saya ambil ini waktu kita bagi-bagi taplak meja. Cantik sekali, lumayan banget. Gak tahu kenapa kok saya memilih ini,
Kemudian Mami, oh iya boleh membuat ini. Jadi waktu saya belajarnya saya bilang, Ma itu saya mau buat yang taplak meja yang ini. Oh iya, dan dikasih Mami benang kayaknya ini nomor 9 deh, cap kuda nomor 9. Saya ingat sekali ini waktu saya SMP kalau nggak salah saya buatnya, dan masih kita simpan bagus. Nah, bagus ini ya, benangnya masih bagus, karena memang benang-benang dulu agak beda ya, memang agak kasar tetapi lebih kuat, lebih kokoh daripada benang-benang yang keluaran zaman sekarang. Zaman sekarang lebih lembut benangnya, lebih lebih halus, lebih lembut. Tapi kalau yang benang dulu itu agak kasar, tapi terlihat lebih kokoh. Nah, yang ini juga buatan saya, tapi saya mengambilnya waktu membagi warisan. Warisan taplak meja dari orang tua. Ya, ini buatan saya kalau nggak salah juga buatan saya waktu SMA. Saya ingin belajar membuat taplak sambung-sambung, dan hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Cuman 2, mungkin karena waktu itu saya sudah bosan ya, jadi cuman 2 lembar aja gini, dan tapi ini pas untuk Mami saya suka pakai di buffet. Kami punya buffet Jati, dan Mami saya suka memasangnya ini di buffet Jati itu. Walaupun kecil, kenapa kok saya buatnya ini, saya lupa deh. Mungkin kayaknya karena saya sudah bosan, karena memang bukan waktu itu hanya belajar aja ya. Sudah bosan bikin ini kalau nggak salah panjangnya 2 meter. 2 meter panjangnya, tapi lebarnya ya hanya kurang lebih 50 cm, 30 cm ini. Hanya lebarnya segini aja. Tapi ini pas untuk buffet yang biasa ada di rumahku. Di rumah kami dulu waktu masa kecilku. Saya membuat ini karena pengen belajar bagaimana cara nyambung taplak meja ini, karena taplak meja ini disambung-sambung. Iya. Nah, itu saja mengenang Mami saya dari rajutan. Dan ini adalah taplak-taplak yang ini sudah rusak dan saya harus membetulkannya, tapi belum sempat karena sudah lama sekali, mungkin dari tahun 80-an ya. 80-an. Warnanya pun sudah nggak karuan lagi, ini pinggir-pinggirnya sudah termakan oleh waktu. Rajuters, demikianlah mengenang mama saya melalui rajutan. Jadi mungkin rasa rindu saya ke Mami sedikit terobati dengan mengenang rajutan-rajutan yang diberikan oleh Mami saya ke saya. Oke, terima kasih karena sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bye.